Selamat pagi, semangat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, di pagi yang cerah ini, sedikit mendung, sedikit hujan, kita akan membahas tentang jenis-jenis majas teks deskripsi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis teks deskripsi, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis majas teks deskripsi. Majas, kalian sepertinya sudah mempelajarinya pada jenjang SD, ya. Pada jenjang SD, kalian sudah mempelajari tentang majas. Tetapi, ada mungkin dari kalian yang belum memahami dan belum mempelajari tentang majas, ya, dalam bahasa Indonesia, ya. Baik, majas biasanya digunakan dalam pelajaran-pelajaran cerita fiksi seperti cerpen, fabel, novel, dan segala macam. Tetapi majas juga ada dalam teks deskripsi, ya, terutama jenis teks deskripsi sugesti. Ya, bukan sugesti sulap, tapi sugesti yang berdasarkan penghayatan, ya, yang berisi penghayatan, ya. Kan Pak Guru sudah jelaskan ada dua jenis teks deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikan. Pertama explanatory, apa adanya, dan juga sugesti, yaitu penghayatan. Baik, tanpa panjang kali lebar lagi akan Pak Guru jelaskan dan kita bedah semuanya tentang jenis-jenis majas teks deskripsi. Kita harus mengetahui dulu apa pengertian majas sebelum kita beranjak ke jenis-jenis majas, ya. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca dapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut dan cenderung ke arah emosional. Biasanya majas bersifat tidak sebenarnya atau kias ataupun konotasi. Berangkat dari pernyataan ini, sesungguhnya majas lebih cocok ditaruh di cerita-cerita fiksi atau imajinatif, seperti misalnya cerpen, cerita pendek, fabel, kemudian ada cerita fantasi, nanti ke bab selanjutnya. Tetapi dalam teks deskripsi, majas digunakan fungsinya adalah supaya ada efek-efek tertentu yang membuat pembaca teks deskripsi itu merasa terkesan dengan tulisan kita. Jadi memperindah tulisan, itulah singkatnya. Jadi teks deskripsi itu tidak kaku dan tidak membosankan untuk dibaca dan juga ada kesannya. Itu fungsi majas dalam teks deskripsi. Tetapi majas biasanya terdapat dalam teks-teks yang bersifat fiksi. Ya. Oke, kita akan lanjut ke ataupun penggantian, ya. Dalam majas perbandingan, teman-teman, ya, anak-anak akan menjumpai beberapa subjenisnya, ya. Dalam proses perbandingannya itu anak-anak akan menjumpai beberapa subjenisnya. Apa saja subjenis dari majas perbandingan, ya? Yang pertama adalah personifikasi. Ini adalah majas yang paling umum. Personifikasi adalah gaya bahasa ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Artinya, personifikasi ini adalah benda mati yang seolah-olah hidup seperti manusia. Contoh majas, ya. Daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku, itu daun kelapa. Daun kelapa itu sebenarnya sih benda tak bergerak, ya. Bukan benda mati sebenarnya, ini benda tak bergerak, ya, tapi dia bisa melambai-lambai seperti halnya manusia. Contoh benda mati sungguhan misalnya ombak berkejar-kejaran misalnya. Ombak itu benda mati, ya, itu air, ya, ombak, tapi dia bisa berkejar-kejaran seperti manusia. Misalnya batu memandangku, ya, batu itu benda mati, nggak punya mata, tapi dia bisa memandang seperti itu. Itu adalah majas personifikasi. Kemudian ada majas metafora. Meletakkan sebuah objek yang bersifat sama
dengan pesan yang ini disampaikan dalam bentuk ungkapan. Ya, contohnya, pegawai tersebut merupakan tangan kanan. Itu ungkapan. Tangan kanan itu artinya adalah anak buah, ya, orang kepercayaan. Ya, seperti itu. Contoh yang lain misalnya buah bibir, ya. Apa itu buah bibir? Pembicaraan, ya. Itu artinya. Jadi ada istilah-istilah ungkapan-ungkapan, ya, bentuk ungkapan. Oke. Kenapa tangan kanan itu disebut dengan orang kepercayaan? Karena tangan kanan ini adalah orang tangan untuk melakukan sesuatu, ya. Lebih aktif tangan kanan. Jadi orang yang lebih dipercaya untuk melakukan sesuatu itu dikatakan tangan kanan, ya. Oke. Asosiasi yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama, ya. Contoh misalnya, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua, ya, itu artinya kembar, ya. Pinang dibelah dua artinya kembar. Bagaikan seperti ini pasti sudah kalian ketahui di SD, sudah kalian pelajari sebenarnya, ya. Bagai alismu bagaikan apa? Bagaikan matamu bagaikan bulan yang sempurna misalnya. Oke, bisa, ya. Itu untuk memperindah, ya. Misalnya kagum misalnya ombak itu bagaikan apa misalnya, bagaikan penyejuk, ya, atau apa. Kemudian ada majas hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, ya, dan hampir tidak masuk akal. Contohnya adalah orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah, ya. Banting tulang misalnya, itu hiperbola. Karena susah kita secara logika mengatakan gimana cara kita itu banting tulang kita. Sakit nggak, Pak? Pasti begitu. Banting tulang artinya adalah bekerja keras. Makanya katanya banting tulang. Tapi bukan tulangnya dibanting-banting dalam bekerja. Itu nanti itu hanyalah hiperbola. Sama seperti ini, memeras keringat, ya. Sama artinya dengan banting tulang, yaitu bekerja dengan keras, tapi ada namanya memeras keringat, ya. Keringat itu nggak bisa diperas sebenarnya, ya. Jadi istilah ini agak sedikit berlebihan dan kurang masuk akal. Dan eufemisme adalah gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contoh misalnya, orang cacat. Kalau kita mengatakan orang cacat, itu kita pasti akan dikritik karena orang cacat itu kesannya agak sedikit kurang sopan. Kita ganti katanya dengan kata difabel. Difabel itu penghalusan dari orang cacat. Pembantu rumah tangga. Pembantu kita ubah kata-katanya menjadi asisten rumah tangga. Kasir kita ganti kata-katanya menjadi pramuniaga. Waitress, pelayan di restoran, kita ubah namanya menjadi pramusaji, ya. Dan juga banyak kata-kata yang dihaluskan, ya. Itu eufemisme. Kalau kita bilang orang gila, salah juga. Jangan kita katakan orang gila kepada orang, tapi bilang orang dalam gangguan ODGJ, ya. Orang dalam gangguan jiwa, ya, bukan orang gila, ya. Orang gila itu kurang sopan. Metonimia, yaitu menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum, ya. Contohnya adalah supaya haus cepat hilang, lebih baik minum aqua. Ini kayak di iklan, ya. Aqua itu merujuk pada air mineral, ya. Ini merek, ya. Ini seperti biasanya ada di iklan biasanya. Kalau iklan menggunakan metonimia, ya, untuk mempromosikan suatu benda atau merek. Simile hampir sama dengan asosiasi, menggunakan kata bak bagaikan, hanya saja simile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Ya, misalnya kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Ya, simile ini serupa tapi tak sama dengan asosiasi, ya. Tapi dia tidak membandingkan kedua objek, ya. Misalnya ini dan ini bagaikan ini, bukan. Tapi dia hanya satu objek saja, tapi menggunakan ungkapan.
Ya, contoh kelakuannya bagaikan ayam kehilangan induknya. Artinya adalah paling, ya. Paling itu dalam bahasa Balinya ya sana-sana kemari, ya, tidak tentu arah, ya, gitu. Kalau ayam kehilangan induknya pasti dia paling, ya, mencari. Kemudian ada alegori, yaitu menyandingkan satu objek dengan kata-kata kiasan, ya. Contoh, ya, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Ya, menyandingkan objek. Alegori itu menjandingkan objek dengan kata-kata kiasan. Misalnya suami ini objeknya, kemudian kita ubah, ya, kita menyandingkan dengan kata-kata yang bersifat kiasan. Contohnya nahkoda. Suami adalah nahkoda. Nahkoda, padahal profesinya bukan nahkoda, tapi dikatakan nahkoda. Nahkoda dalam artian ini adalah orang yang menahkodai atau memimpin, ya, mengarungi, ya, keluarganya. Ada juga sinekdok. Sinekdok itu oke, dan juga adalah gaya bahasa terbagi menjadi dua bagian, ya. Sinekdok itu ada sinekdok vars pro tutu dan sinekdok dotem pro parte, ya. Oke. Ini kita skip dulu untuk sinekdok dan juga simbolik dan itunya. Kita sampai ke alegori saja dulu. Nanti 9 dan 10 kita bahas lebih lanjut. Atau kalian silahkan baca, nanti Pak Guru kirimkan PDF-nya, ya, untuk sinekdok dan juga simbolik, ya. Untuk simbolik itu gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Ya, contoh perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Ya, itu simbol. Merpati itu simbol. Sama juga dengan dia itu angat-angat tai ayam. Ya, angat-angat tai ayam itu simbol. Artinya dia itu hanya misalnya semangat di awal tapi down di akhir, kayak gitu. Ya, itu simbolik dan juga ada sinekdok. Ya, ini contoh sinekdok, ya. Kalau Bapak Guru jelaskan sinekdok ini nanti kalian kurang mengerti karena ada dua jenisnya, yaitu pro toto dan pro parte. Kalau pro toto hingga berbunyi batang hidung, ya. Reni belum juga kelihatan. Batang hidung itu pro toto, ya. Gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk membentuk keseluruhan seluruh benda. Kemudian pro parte, ya. Indonesia berhasil menjuarai All England hingga 8 kali berturut-turut, ya. 8 kali berturut-turut itu situasinya berturut-turut, tapi itu namanya pro parte. Nanti kita akan bahas lebih lanjut itu. Majas pertentangan ada 4, ya, yang bertentangan dengan maksudnya. Ini gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut, ya. Subjenisnya pertama litotes, berkebalikan dengan hiperbola yang lebih ke arah perbandingan. Litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri, ya, merendah diri. Padahal rumahnya bagus, tapi dibilang kanggoang misalnya, atau maklumkanlah rumah kami kecil, ya. Rumah kami apa adanya. Padahal rumahnya bagus, mewah, tapi dia katakan rumahnya tidak bagus, ya, ala kadarnya, seperti itu. Jadi dia mengatakan hal yang berbalik dengan kondisi sebenarnya. Atau kalau kebalikannya, ini selamat datang di rumah mewah kami misalnya, padahal rumahnya kecil gitu, sederhana, tapi katanya rumah mewah. Itu kebalikan. Kemudian ada paradoks. Paradokslah membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya, ya. Contohnya ini, di tengah ramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian. Pesta tahun baru ramai, harusnya kan banyak, ya, senang harusnya, tapi ada yang dia merasa kesepian, itu paradoks namanya. Contoh misalnya, di tengah hari bahagiaku, aku merasa sedih. Padahal ulang tahun, kan di hari ulang tahunku aku merasa sedih. Dia ulang tahun tapi merasa sedih. Jadi itu paradoks namanya. Ada perlawanan di sana. Antitesis itu memadukan pasangan kata dengan artinya bertentangan, ya.
Tua muda itu antonim. Jadi ada kata berantonim di sini. Tua muda, putra putri terbaik bangsa di Olimpiade. Tua muda misalnya itu adalah antitesis. Kemudian kontradiksi interminis adalah yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya, biasanya diikuti oleh konjungsi, ya. Konjungsi kecuali. Ini pengecualian namanya, ya. Kemudian contohnya adalah semua masyarakat semakin sejahtera kecuali mereka yang berada di perbatasan. Itu ada pengecualian. Ada kata konjungsi atau kata hubung kecuali. Kecuali itu artinya mereka yang tidak termasuk, ya. Mereka yang berada di perbatasan itu artinya tidak sejahtera. Itu artinya semua masyarakat semakin sejahtera berarti masyarakat yang berada di perbatasan tidak sejahtera. Itu artinya. Majas sindiran, ya. Kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir, ya, perilaku, kondisi, ya. 3 subjenis saja. Pertama adalah ironi. Menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contoh, wih, ruanganmu rapi sekali. Saking rapinya, saya jadi pusing melihatnya. Wih, kamarmu bersih sekali. Saking bersihnya, kecoa pun bisa menempatinya. Itu dia memuji, tapi dia mengkritik atau memberikan sebuah hal yang menentang, bertentangan dengan pujian sebelumnya. Seperti itu, ya. Itu contoh ironi. Kemudian sinisme, menyampaikan sindiran secara langsung, ya. Ini langsung gamblang, ya. Suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit, ya. Itu sindiran langsung, bukan kayak di ironi, ya. Kemudian sarkasme itu kasar. Ini sarkasme ini Pak Guru harap kalian tidak menggunakan sindiran ini, ya. Kamu hanya sampah, masyarakat tahu, ya. Itu artinya sampah itu barang yang tak berguna. Jadi ini sarkas, ya. Jadi Pak Guru harapkan jangan menggunakan kata-kata yang sarkasme. Penegasan adalah majas gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Ya, jenis ini dapat dibagi menjadi 7 sejenis, ya. Pertama ada pleonasme. Pleonasme yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menekankan suatu hal, ya. Ini ada kata-kata yang berlebih, ya, bermaknanya sama. Misalnya ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah sumringah. Ya, masuk dan ke dalam itu maknanya sama. Kalau masuk itu pasti ke dalam, ya, nggak mungkin masuk keluar. Ya, maknanya sama. Harusnya masuk dan dalam itu sebenarnya sama. Bisa dihilangkan salah satunya, tapi ini ada 2 di sini. Tetapi, ya, tetapi di sini dimasukkan supaya lebih tegas dia. Tegas dengan lebih-lebihkan katanya. Repetisi adalah gaya bahasa ini mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contohnya dia pelakunya, dia pencurinya, dan dia mengambil uangku. Ya, itu misalnya mengulang-ulang artinya. Dia pelakunya, ya, dia pencurinya, itu dia mengulang-ulang penuduhan. Dia menuduh secara berulang-ulang di sini. Kemudian ada retorika. Retorika yaitu memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contoh, kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya? Ya. Artinya di retorika ini memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya. Ya. Misalnya seperti ini, kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya? Jadi itu tidak perlu dijawab sebenarnya. Karena sudah dijawab di pertanyaannya, ya. Kemudian klimaks. Klimaks adalah pengurutan sesuatu yang tingkatan rendah ke tinggi. Contoh, bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua, ya. Itu berurutan, ya, dari yang paling kecil bayi, ada anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, itu bertingkat dia dari rendah ke tinggi. Antiklimaks berkebalikan dengan klimaks. Gaya bahasa ini antiklimaks menegaskan sesuatu dengan mengurutkan sesuatu tingkatan yang lebih tinggi ke lebih rendah. Ini lawan katanya klimaksnya. Contoh,
perkotaan, pedesaan, hingga yang tinggi di dusun, misalnya dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Itu anti klimaks. Dari tingkatan yang terbesar, provinsi, sampai ke tingkatan yang kecil, yaitu RT. Seperti itu. Kalau klimaks, balik. RT sampai ke provinsi. Ya gitu. Paralelisme itu terdapat dalam puisi biasanya. Itu mengulang-ulang sebuah kata berbagai definisi. Ya. Contoh, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkannya, itu mengulang-ulang terus. Kasih itu, kasih itu, kasih itu. Ya, itu biasanya dalam puisi, ya, bukan dalam teks deskripsi. Tautologi itu menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Contohnya, hidup akan terasa tentram, damai dan bahagia jika semua anggota keluarga sering menyayangi. Tentram, damai, dan bahagia itu sama artinya. Ya, sama-sama mengandung suatu kebahagiaan, suatu bukan kedamaian. Ya, kedamaian, tentram, dan bahagia itu sama-sama positif. Ya, itu maksud Pak Guru. Baik, sekian ya, karena waktunya sudah karena sudah waktu ya. Jadi sekian dulu materi dari Pak Guru. Pak Guru harapkan jika kalian ada pertanyaan silakan tanya di langsung jawab di Pak Guru maupun di kolom YouTube ya. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi, semangat pagi.